Bolehkah aku masuk ke hadirat-Mu? Ceritakan kepadamu dari A sampai Z semua penderitaanku. Ternyata pada dasarnya Ayub hanya rindu untuk didengarkan oleh Yang Maha Kuasa. Boleh kita itu merana. Boleh kita stres bahkan. Boleh kita merasa nggak tahan. Tapi jangan pernah kita memberontak sama Tuhan. Jangan pakai penderitaan kita sebagai alasan untuk menuduh Dia. Jangan pakai penderitaan kita sebagai pembenaran untuk kita menyalahkan Dia. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, ayat 4. Dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Ini sangat manusiawi, sangat normal. Waktu kita lagi menderita, apalagi kalau kita nggak salah, mulut kita diisi dengan apa? Pembelaan diri biasanya. Aku nggak salah loh Tuhan, aku melayani Tuhan kok diizinkan ini terjadi. Aku sudah puasa, sudah memberi persembahan. Aku sudah memberitakan Injil-Mu. Kenapa doaku sendiri pun belum terjawab satu persatu? Hati-hati ya, mulut kita jangan dipenuhi dengan kata-kata pembelaan. Namun kita harus tetap setia kepada Tuhan saat doa belum terjawab. Orang yang memberontak tidak setia sama Tuhan. Orang yang mengeluh tidak setia kepada Tuhan. Orang yang mulutnya penuh pembelaan, orang itu tidak akan bisa setia sama Tuhan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepada aku, ayat 5. Dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Ayub merasa minder sama Tuhan. Dia berkata, masa Tuhan mau sih bicara sama seorang seperti aku yang hina dan seperti sampah. Sudikah, masa sudi sih Tuhan itu mau mengadakan perkara dengan orang yang hina seperti saya? Bukankah Dia Maha Kuasa? Lucu ya di ayat 6. 6a itu dia minder-minder sendiri. Tapi 6b, dia kuatkan imannya. Lalu dia berkata, tidak. No. Dia pasti akan menaruh perhatian kepadaku. Ayat 6a dia kurang percaya. Ayat 6b, dia kuatkan kepercayaannya dalam Tuhan. Dia mengapi-apikan dirinya. Masa Tuhan mau dengarkan doaku? Masa orang seperti aku, orang buangan ini? Masa Tuhan sudi? Jangankan mengabulkan. Sudikah dia mendengarkan? Lalu dia berkata, tidak. Seperti dia protes terhadap pernyataannya sendiri. No. Dia pasti akan menaruh perhatian kepadaku. Jadi saya bisa melihat bahwa he was really struggling on the inside. Ayub ini sungguh-sungguh bergumul. Dia bergumul andai kata roh bisa berdarah, dia sudah berdarah-darah. Badannya memang berdarah. Karena Alkitab mencatat, Ayub itu terkena penyakit saking gatalnya. Dia pakai beling, pakai kaca, pecahan serpihan itu untuk menggaruk-garuk kulitnya. Sampai berdarah. Tapi andai kata roh bisa berdarah, inilah wujudnya. Ayub bisa kadang-kadang berkata, nggak mungkin. Lalu setelah itu, menit kemudian dia berkata, mungkin. Nggak bisa, nggak, harus bisa. Masa Tuhan mau ya? Nggak mau lah. Dia harus mau. Dia bergumul sungguhan. Ayub ini relevan. Bukankah ini yang kita alami? Bukan berarti kita gila. Tapi kita itu bergumul untuk percaya. Kuat gravitasi ketidakpercayaan menarik kita ke bawah. Rasanya hati ini mau memberontak sama Tuhan. Rasanya mulut kita itu mau menghujatnya. Kalau doa belum terjawab itu rasanya mau lari aja dari hadirat Allah. Sekalipun ada ayat berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Kayaknya kita mau terbang ke ujung bumi kalau bisa. Ayat 7, orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya. Dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Maksudnya, give me a chance, kasih aku kesempatan untuk menjelaskan. Ayub ingin menjelaskan sama Tuhan, bahwa dia gak bersalah. Kenapa dia dijadikan setan bulan-bulanan? Ya itulah misteri kita gak mengerti. Tapi kalau kita baca seluruh Ayub, kita akhirnya memahami bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan kaki orang benar itu goyah selama-lamanya. Ayub berkata, aku mau ketemu hakimku, aku mau menjelaskan. Aku nggak akan pakai jasa manusia. Aku tidak perlu rekrut seorang jaksa. Biar aku jadi jaksa pembela bagi diriku sendiri. Aku sendiri yang tahu kok hidupku. Aku nggak salah Tuhan. Pada saat doa belum dijawab, jangan berargumentasi di dalam hati. Bahwa Anda benar kek, atau Anda salah.
Jangan. Nggak tentu kalau doa itu dijawab, berarti Anda sudah beres di depan Tuhan. Jawaban doa itu kan kasih karunia. Tuhan juga menjawab doa orang berdosa. Dan doa kalau belum dijawab juga nggak tentu berarti Anda sedang dalam dosa. Kalau doa belum terjawab, tidak tentu Anda sedang bersalah. Jangan berargumentasi. Belajar sabar menantikan. Nggak sabar juga bukan pilihan. Doa belum dijawab. Apa pilihan kita? Ya sabar dan beriman, tetap berharap kepadanya. Ayat 8, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Wait, tunggu. Ini bukan hanya doanya nggak terjawab. Ayub tidak bisa merasakan hadirat Allah. Wow, Anda nggak sendirian, kita nggak sendirian. Kadang-kadang kita merasa kering kerontang, rasanya orang lain kok bisa nangis ya dalam hadiratnya. Orang lain kok bisa terjamah. Aku kok rasa kering ya, garing. Aku nggak ngerasa hadirat Tuhan. Apakah karena WL-nya kurang diurapi? Apakah karena puji-pujiannya Tuhan tidak bertata di atasnya? Kenapa ya? Atau nggak ada urapan? Nggak tentu, jangan gampang menghakimi. Jangan cepat konklusi. Kadang-kadang ya memang itulah realita kehidupan. Karena kita hidup dengan iman kan. Hidup kita itu kan living by faith. Terkadang perasaannya pergi. Kadang-kadang perasaannya sesat. Menguap di udara. Dia berkata, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, dia cari hadirat Allah. Ia tidak di sana. Mungkin dia ngadap ke timur kali. Dia menghadap ke timur. Mungkin ngadap ke timur, ngadap ke situ, mungkin dengan postur tertentu dia lebih rasakan hadiratnya. Ia tidak di sana. Ayub berkata, I cannot feel him. Aku tidak bisa merasakannya. Atau ke barat, dia ganti arah ke barat. Mungkin kalau duduk menghadap ke jendela, lebih rasa hadirat Tuhan. Nggak bisa juga. Mungkin duduk ngadap tembok sekalian. Tidak ku dapati dia. I cannot get him. Bahkan aku tidak bisa mendapat apa-apa dari doaku. Aku tidak memperoleh jawaban doa. Aku tidak bisa memperoleh sesuatu dari Tuhanku. Di utara aku cari dia, ia tidak nampak. Atau berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. I cannot see him. Biasanya kalau orang berdoa kan dia bisa melihat Tuhan dalam hidupnya. Nggak lihat Tuhan beneran, tapi lihat Tuhan atau campur tangannya. Aku nggak melihat campur tangan apa-apa. Mana hasil doaku? Kok nggak ketemu? Ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Luar biasa loh ayat 10 ini. Bagi seorang yang tidak bisa merasakan hadirat Tuhan sama sekali lagi. Dia membuat satu pernyataan iman yang sangat powerful, yang sangat berkuasa. Dia berkata, aku tahu semua perasaan garingku atau semua perasaan hadirat Tuhan yang sat dan menguap di dalam jiwaku ini bukan berarti Tuhan gak ada. Hanya karena aku tidak merasakannya bukan berarti Tuhan gak ada. Karena ia tahu jalan hidupku. Ayub mengakui karakter kemahatauan Tuhan. Dia mengaku bahwa Tuhan itu maha tahu. Hanya karena dia tahu. Hanya karena dia tidak tahu, hanya karena Ayub lagi kebingungan. Bukan berarti Tuhan tidak ada dalam kehidupannya. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, Ayub tidak pasti, serba tidak menentu. Dia berkata, siapa tahu kalau ternyata semua perasaanku ini, semua feelingku yang down ini, semua perasaan hampaku ini hanyalah ujian belaka. Jikalau perasaanku ini adalah ujian dari Yang Maha Kuasa, Tuhan, aku berjanji kepadamu, ini komitmenku. Aku akan timbul seperti emas. Aku tidak akan menghujatmu sekalipun nyaris-nyaris rasanya nggak tahan. Kesakitan ingin menjerit, kenapa engkau tidak peduli sama saya? Why you are so unloving? Kenapa engkau tidak mengasihi aku? Kenapa engkau membenciku? Tapi aku tahan mulutku daripada mengeluh lebih lanjut. Ku tahan mulutku daripada membela atau berisi kata-kata pembelaan. Seandainya engkau menguji aku akan timbul seperti emas. Aku tidak akan turuti keinginan istriku sendiri yang berkata kepadaku, hujatlah Tuhan dan mati. Aku tidak mau. Kalau engkau menguji aku dari kanan kiri, barat, timur, utara, selatan, niscaya nanti entah kapan aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, ini komitmennya.
Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dan bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Dia berkata, aku akan tetap taat pada perintahmu. Sekalipun gak kerasa apa-apa. Tetapi ia tidak pernah berubah, ayat 13. Siapa dapat menghalangi dia? Ayub mengakui bahwa Tuhan itu tidak berubah. Bahasa perjanjian baru, Tuhan Yesus tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia nggak mengerti kenapa Tuhan diam saja. Tapi satu hal yang pasti, dia sudah sedia payung sebelum hujan. Sebelum dia dicobai dan diuji iman. Ayub ini sudah isi pelurunya dengan roh pengenalan akan Tuhan. Sudah ada butir-butir kebenaran yang dia simpan dalam sanubarinya. Dia berkata, setahu aku, Allah itu nggak pernah berubah. Jadi meskipun segala sesuatu yang ku alami ini berteriak, Allah itu jahat. Semua orang di sekelilingku menyarankan, Tuhan gak peduli lagi sama saya. Tuhan benci sama kamu. Aku gak mau percaya semua itu, karena itu hanyalah realitas sementara. Aku percaya pada pewahyuan yang kekal. Ini yang ku tahu, sebelum aku menggaruk-garuk kulitku dengan beling dan serpian kaca ini. Sebelum anak-anakku mati karena tragedi. Sebelum kebakaran terjadi, ternakku hangus semua. Ini yang aku tahu, Tuhanku baik, dan dia tidak berubah. Apapun realita hari ini, apapun kenyataan yang kuhadapi, apapun kondisi keadaan yang sekarang kualami, satu hal ku tahu, wahyu ini telah kupegang teguh. Aku tidak percaya apa yang kelihatan. Aku taruh percaya pada apa yang tidak kelihatan, dan ini pewahyuan. Tuhanku tidak berubah, dia baik, and he never changes. Dia itu naik banding ke moralitasnya Tuhan. Tuhan punya moral itu tidak bercacat celah. Allah itu tidak jahat dan tidak ada pertukaran bayangan di dalam dirinya. Tuhan tidak bisa berbuat jahat dan Tuhan tidak bisa jahatin kita. Dia berkata, tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia. Lalu dia katakan di ayat 13b, inilah kedaulatan Allah. Disinilah dia terbentur. Dia terbentur kedaulatan Tuhan dan dia nggak bisa apa-apa. Dia nggak bisa paksa kehendaknya. Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Dia nggak tahu, kalau Tuhan izinkan semua yang kualami ini, belum ada jawaban doa lagi. Maka anggaplah itu kedaulatan yang aku belum mengerti. Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena dia raja, dia tidak berutang apa-apa. Makanya itu Ayub di sini, di ayat 13, dia kuburkan roh penasaran. Tadinya dia menuntut, kan dia mau pembelaan. Kan dia juga mau membeberkan perkaranya di hadapan hakimnya, ya kan? Tadinya dia ingin berdebat dengan yang Maha Kuasa. Dia menuntut Tuhan menjawab pertanyaannya. Ada satu pertanyaan Ayub yang selalu ada di dalam hatinya waktu mengalami semua sengsara ini. Mengapa kau izinkan? Why Lord, why? Kenapa? Tapi di ayat 13 ketika dia terbentur dengan kedaulatannya, apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Ayub akhirnya tenangkan jiwanya. Dia berkata, aku tidak akan tanya lagi kenapa. Inilah jawabannya. Jawaban terbaik di bawah kolong langit. Mengapa doa belum terjawab? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan menjawab semua doa kita sesuai kehendaknya. Terbentur kedaulatannya, Ayub kalah dan Ayub mengalah. Menurut saya di ayat 13 akhir ini, damai sejahtera mulai merayap masuk dalam jiwanya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal budi. Ayat 14. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Ini kan kata-kata orang aman. Ia pasti akan selesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dia yang memulai pekerjaan baik di dalam diriku akan menyelesaikannya. Entah gimana, kapan waktunya, jatuh temponya kapan, hanya Tuhan yang tahu. Tapi aku tahu dengan iman bahwa Tuhan akan selesaikan apa yang ditetapkan. Kalau Tuhan memberkati aku, kalau Tuhan seolah mencabut berkatnya, aku tahu Allahku bukan kutuk, Allahku adalah berkat. Dia akan memberkati aku kembali. Ini kata-kata orang yang restored atau yang pulih hati. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Apa maksudnya ayat 14b? Banyak hal lagi yang serupa dimaksudkannya. Ini yang disebut dalam bahasa Inggris etc., etc., dan lain-lain, dan sebagainya, DSB. Ia akan menyelesaikannya. Bahkan hal-hal yang lainnya etc.
dan lain-lain dan sebagainya yang sekarang aku belum bisa lihat karena aku terlalu sekarang terpaku dengan sengsaraku. Aku belum tahu, by faith sajalah, aduh pokoknya dengan iman saja deh. Aku tahu nanti ke depan masih jauh, masih panjang jalanku. Tuhan akan menyelesaikannya untuk aku. Ini kata-kata orang beriman. Sementara jari jemarinya pegang beling dan kaca dan garuk-garuk kusta di badannya atau lepra. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan maka aku ketakutan terhadap dia. Inilah attitude atau sikap hati yang harus kita punya. Yang disebut roh takut akan Allah. Jangan tunggu jawaban doa. Baru kita berkata terima kasih ya Tuhan. Tapi waktu doa belum dijawab. Tetap takut dong sama Tuhan Yesus. Memang kunci kerajaan sorga diserahkan kepada kita. Yaitu untuk kita bisa berdoa. Tapi jangan lupa loh. Ada kunci yang tidak diberikan ke kita atau gerejanya. Kunci hidup, kunci mati. Kunci hidup, kunci maut. Selama di atas masih ada yang maha kuasa, takutlah. Jangan tunggu dijawab doanya, baru kita mengabdi kepadanya. Doa belum terjawab, tetap takutlah akan dia yang memegang kunci kehidupan dan kunci kematian. Allah telah membuat aku putus asa. Yang maha kuasa telah membuat hatiku gemetar. Bahaya ayat 16, orang yang putus asa itu biasanya vulnerable, rawan jiwanya. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Inilah orang dunia katakan, orang kalau matanya gelap. Mukanya gelap ya matanya gelap dong. Mukaku ditutupi gelap gulita berarti matanya nggak ada sinar. Mata gelap gulita biasanya akan halalkan segala cara dan juga halalkan dosa. Atas nama A_N. Atas nama kecewa sama Tuhan. Ini bahaya. Tapi Ayub tidak demikian. Dia bilang, sekalipun aku putus asa, mukaku ditutupi gelap gulita, hatiku tetap gemetar menghadapi dia. Dan aku tetap ketakutan terhadap dia. Membuat orang ini beda, makanya ada di ayat firman untuk kita pelajari dan teladani. Dia berkata, sekalipun aku sedang putus asa, rawan ya. Mukaku ditutupi gelap gulita, matanya gelap gulita, alias matanya nggak bisa lihat titik terang, atau tidak ada secercah pengharapan. Namun ini komitmen hatinya, hatiku tetap gemetar menghadapi dia. Dan aku tetap ketakutan terhadap dia. 3 poin sederhana saya berikan kepada Anda dalam menanti-nantikan jawaban doa. Bahwa kita harus tetap setia saat doa kita belum terjawab. 1, kita harus tetap taat pada perintahnya saat tidak bisa rasakan hadiratnya. Ini review apa yang kita pelajari sepanjang pasal ini. Kalau kita tidak bisa rasakan hadiratnya, terus jangan habis itu semerta-merta langsung lari kepada dosa. Hanya karena kita nggak bisa rasakan hadiratnya, lalu kita tidak mau pelayanan. Kita nggak bisa rasakan hadiratnya, kita berhak memberontak. Nggak boleh. Kita nggak rasa hadiratnya hari ini, maksudnya feelingnya, perasaannya. Tuhan tetap hadir kok. Tuhan tetap ada di atas tahtanya kok. Tuhan hadir nggak hadir itu nggak ada hubungannya dan nggak bergantung pada engkau dan aku merasakannya atau tidak. Tetap taat pada perintahnya karena itu obligasi kita, karena itu adalah duty, tanggung jawab kita. Komitmen itu kalau kita pakai cincin kawin, mau lagi perasaan romantis atau enggak, tetap harus setia pada pasangannya dalam suka maupun dalam duka, dalam sakit maupun sehat. Tetap harus setia. Kalau lagi nggak rasa romantis, bukan berarti boleh selingkuh. Karena cincin ini berarti apa yang Tuhan persatukan tidak boleh diceraikan. Dengan Tuhan Yesus sama. Iman kita itulah cincin kawin kita kepada Tuhan. Bukan perasaan. Kalau kita nggak merasakan hadiratnya, kita tidak boleh berzina secara rohani dengan adanya ilah lain di hidup kita. Berzina secara jasmani juga jelas-jelas tidak diperbolehkan. Tetap taat pada perintahnya saat tidak bisa rasakan hadiratnya. 2, tetap percaya pada janjinya saat tidak ada jawaban doa. Tuliskan itu. Tetap percaya pada janji Tuhan saat tidak ada jawaban doa. Itu tadi kan, dia nggak pernah berubah, apa yang dikehendakinya ditetapkan. Yang ditetapkan Tuhan akan tetap menyelesaikannya.
Banyak lagi hal serupa yang dimaksudkannya, sekalipun kita nggak bisa melihat apa-apa. Tetap taruh harap kepadanya, tetaplah percaya pada janjinya. 3, tetap takut akan dia saat hati putus asa. Hanya karena kita putus asa tidak melihat masa depan, bukan berarti kita boleh liar lalu pergi kemana-mana di luar hadirat Allah. Tetaplah takut akan dia saat atau ketika hati kita putus asa. Jangan pergi kemana-mana, tetap stay di hadirat Allah. Better to stay in His presence. Lebih baik kita tinggal dalam hadiratnya sekalipun kita tidak lihat secercah pengharapan. Daripada kita mencari pengharapan palsu dengan lari ke dunia. Tetap takut akan Tuhan ketika hati kita itu lagi down, lagi discouraged. Hati kita lagi tidak punya pengharapan. 3 poin ini, catat baik-baik. Tetap setia saat doa belum terjawab. 1, tetap taat pada perintahnya saat tidak bisa merasakan hadiratnya. 2, tetap percaya pada janjinya saat tidak ada jawaban doa. 3, tetap takut akan dia saat hati kita putus asa. Mari saya ajak kita masuk ke hadirat Tuhan sekali lagi. Lebih dalam lagi masuk ke dalam hadiratnya. Bawa semua kekecewaan kita, keputusasaan, bawa semua harapan kita kepadanya. Haleluya. Kau lihat pelangi kasih-Nya, saatnya akan tiba nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya akan tiba nanti kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita mengangkat tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa yang menjawab doa, Yesus yang adalah ya dan amin bagi setiap janjinya, dan Roh Kudus yang mengajari kita bertekun di dalam doa. Terimalah berkat ini, percaya jawaban doa sedang dalam perjalanan ke setiap rumah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.